Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa hal yang dibolehkan di saat seseorang berpuasa. Asya'u yubahu lis-shaimi fi'luha. Al-awwal al-iktihalu hatta law wujida tu'mul kuhli fi halqihi li'anna al-'aina la tu'tabaru manfadan syar'an 'ala al-mukhtari lil fatwa. Beberapa hal yang dibolehkan untuk orang yang berpuasa melakukannya di saat ia berpuasa. Yang pertama adalah memakai celak. Sebagaimana yang telah kita maklum, memakai celak adalah bagian daripada menghias. Dan juga ada maksud daripada pemakaian celak adalah sebagai pengobatan bagi mata. Maka ketika kita memakai celak, otomatis ada suatu benda yang kita masukkan ke dalam mata kita. Namun, walaupun kita memakai celak, kita memasukkan sesuatu benda ke dalam mata kita, mata tidak termasuk ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka yang tembus ke batin, yakni ke dalam perut ataupun ke dalam otak kita. Sekalipun dalam kenyataannya di kerongkongan kita ada terasa cairan celak yang telah mengalir melalui urat-urat ataupun melalui rongga-rongga yang sangat halus dari saluran mata kita hingga ke tenggorokan kita, sehingga kita merasakan bahwa ada sesuatu yang di tenggorokan kita. Namun, walaupun kita mendapatkan rasa daripada celak yang telah mengalir tersebut, puasa kita tidak dikategorikan ke dalam puasa yang batal. Karena mata bukanlah sebuah rongga yang terbuka. Sekalipun mata sedikit demi sedikit dan dengan saluran yang sangat halusnya juga dapat mengalirkan sesuatu ke dalam tenggorokan. As-sani taqtiru fil aini hatta law wasala ilal halqi 'alal mukhtari lil fatwa. Hal kedua yang dibolehkan bagi seseorang yang sedang berpuasa adalah memakai obat tetes di mata. Memakai obat tetes di mata sama halnya seperti memakai celak, maka tidak dapat membatalkan puasa. Sekalipun dalam kenyataannya obat tetes tersebut mengalir sedikit demi sedikit ke dalam kerongkongan orang yang puasa. Tetapi hal tersebut tidak mengapa. Alasannya sama seperti alasan pada memakai celak. Mata tidak termasuk ke dalam rongga yang terbuka yang sampai ke dalam batin. As-salis al-idhan bizaituni wal muhtadharat at-tayyibah al-mukhtalifah hatta law wasala ila jawfihi bitatsarubil madhuni min khalalil masyamil jildi wal basyarah. Hal ketiga yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berpuasa adalah memakai minyak. Adakala minyak rambut ataupun yang lainnya. Adakala minyak yang dipakai tersebut adalah minyak zaitun ataupun lotion-lotion lainnya yang dimaksudkan untuk kesehatan tubuh ataupun untuk harum bau tubuh, maka apabila minyak-minyak tersebut menyerap ke dalam rongga-rongga badan kita melalui pori-pori kulit ataupun melalui pori-pori yang ada di rongga-rongga rambut, maka
hal tersebut tidak membatalkan puasa karena pori-pori bukanlah rongga yang terbuka. Ar-rabi' isti'malu siwaki qabla zawal ayat dhuhri. Hal keempat yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berpuasa adalah menyikat gigi sebelum tergelincir matahari. Sebelum masuknya waktu zuhur, maka bagi seorang yang hendak membersihkan giginya dari sisa-sisa makanan, ia boleh melakukannya. Namun, apabila ia melakukannya sesudah zuhur, maka juga tidak dapat membatalkan puasa, tetapi hal tersebut hukumnya makruh. Maka seyogyanya bagi seorang yang ingin membersihkan mulutnya ataupun giginya dari sisa-sisa dan kotoran, ia hendaklah bersiwak ataupun menggosok gigi sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuknya waktu zuhur. Al-khamis al-iqtisal lima ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im minal atash atau minal harri. Hal kelima yang dibolehkan untuk seorang yang sedang berpuasa adalah mandi. Hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam kitab Abu Daud dan Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuang air ke atas kepalanya. Padahal Rasulullah pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Sebab Rasulullah menuang air ke atas kepalanya karena memang sangat haus ataupun sangat panas pada waktu itu. Maka untuk meringankan rasa panas, Rasulullah menuangkan air ke atas kepalanya. Maka dengan hadis ini para ulama berijtihad dan memutuskan hukum bahwasanya mandi saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Tetapi bagi seorang yang berpuasa juga harus menjaga adab-adab dan aturan saat ia berpuasa. Karena yang namanya ibadah puasa adalah sebuah latihan yang berat yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Maka kalau ia mandilah untuk sekedar saja, untuk kesegaran badannya. Jangan mandi untuk berfoya-foya ataupun untuk bernikmat-nikmat. Karena dikhawatirkan apabila seorang tidak menjaga dengan baik-baik adab-adab dalam berpuasa, maka puasanya akan sia-sia. As-sadis al-haqnu an tariqil jildi sawa'un kana fil adli au fil warid bi khilafil huknati syarjiyah fa innaha mufattirah wa indal malikiyah annaha makruhah faqat fala yajibul qada'u indahum bil huknati syarjiyah. Hal keenam yang dibolehkan untuk seseorang melakukannya pada saat ia berpuasa adalah suntik. Baik suntik di otot ataupun suntik ke dalam urat. Sama hukumnya, tidak membatalkan puasa. Dan hal itu adalah hal yang dibolehkan. Karena urat ataupun otot kita bukanlah rongga yang terbuka. Lain hukumnya suntik ke dalam dubur. Maka suntik ke dalam dubur ataupun memasukkan obat ke dalam dubur, hukumnya membatalkan puasa. Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. As-sabi' an-naumu walau istaghraqa jami'an nahri bi syarti alla yata'ammada tawdi'a salawati fa inna dzalika haram. Yang ketujuh yang dibolehkan untuk seorang yang sedang berpuasa adalah tidur. Tidur di siang hari bagi seorang yang sedang berpuasa tidaklah sebuah hal yang membatalkan puasa. Dan tidur bukanlah hal yang tercela. Namun harus mengingat
Kalau ia tidur di siang hari, hendaklah ia menjaga waktu-waktu salat, waktu-waktu sembahyang. Jangan apabila seseorang tidur di siang hari, ia bersengaja untuk meninggalkan ibadah salat 5 waktu. Maka ia berdosa dengan perbuatannya karena ia berencana untuk meninggalkan salat dengan beralasan tidur. Fa inna dzalika haramun, karena hal tersebut adalah dosa. Sengaja tidak salat ataupun merencana dengan alasan tidur untuk meninggalkan salat, maka perbuatan tersebut adalah dosa. As-samin bal'u ma lam yakun taharrudu anhu qaraiqi wa ghibari tariqi kama yubahu syamru rawaihit thayyibah. 8 yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berpuasa adalah menelan sesuatu yang tidak mungkin untuk dielak, umpamanya seperti ludah ataupun air liur. Maka air liur adalah suatu hal yang pasti ada pada setiap insan, pada setiap manusia. Sudah tabiatnya manusia memiliki air liur. Maka air liur apabila ditelan tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Namun harus diingat, jangan sampai ia mengumpulkan dulu air liurnya sampai banyak, baru ia menelannya. Kalau yang demikian tersebut dapat membatalkan puasa. Maka jangan sekali-kali seorang yang berpuasa melakukan hal yang demikian. Namun air liur yang biasa keluar daripada seorang tidak mengapa bila ditelan. Wa ghubari tariq, nah seperti debu-debu yang ada di jalan, sedangkan teriknya matahari dan juga angin yang berhembus sehingga mengakibatkan debu-debu yang ada di jalan terbang. Maka apabila seorang menghirup sedikit daripada debu-debu tersebut, tidak membatalkan puasa. Kama yubahu syamur rawaihit thayyibah, sama hukumnya seperti mencium wangi-wangian. Mencium wangi-wangian di saat berpuasa tidak membatalkan puasa.